Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan judul Kita Ditebus Oleh Darahnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kondisi kita akibat dosa telah dikuasai roh jahat, dan kekuatan yang memulihkan kita haruslah kekuatan supernatural. Kalau tidak, itu tidak ada nilainya. Hanya ada satu kekuatan yang dapat mematahkan cengkeraman kejahatan dari hati manusia, dan itu adalah kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui darah yang tersalib itulah ada penyucian dari dosa. Kasih karunia-Nya sendiri dapat memungkinkan kita untuk melawan dan menaklukkan kecenderungan sifat kita yang telah jatuh dalam dosa. Kekuatan teori spiritualistis tentang Tuhan tidak akan berpengaruh. Jika Tuhan adalah esensi yang meliputi seluruh alam, maka Dia tinggal di dalam semua manusia, dan untuk mencapai kesucian manusia hanya perlu mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Disalin dari buku Testimoni jilid 8 halaman 291. Engkau mungkin memiliki pahala seorang pemenang dan berdiri di hadapan takhta Kristus untuk menyanyikan pujian pada hari ketika Dia mengumpulkan orang-orang kudus-Nya. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba, dan pakaian kasih karunia-Nya harus menutupi engkau, dan engkau ditemukan tidak bernoda dan tanpa celah. Yohanes berkata, kemudian aku melihat sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di depan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Mereka ini yang keluar dari kesusahan yang besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka tidak akan menderita lapar lagi, tidak akan haus lagi, dan matahari juga panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan
berkat bagi masing-masing kami, karena kita telah ditebus oleh darah-Nya. Lebih dari itu memberikan sebuah penekanan, kasih karunia-Nya sendiri dapat memungkinkan kita untuk melawan dan menaklukkan kecenderungan sifat kita yang telah jatuh dalam dosa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan, kesehatan, dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan untuk mereka, agar mereka melayani dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para pembina, panitia, para tukang, dan material yang mereka gunakan. Dengan pertolongan kuasa Tuhan, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk melaksanakan segala tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, dan juga para dosen dan mahasiswa. Biarlah hikmat pengetahuan sorga mereka gunakan untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan sukacita akan terus menyertai mereka setiap saat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini juga dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan, biarlah dengan hikmat sorga, umur yang panjang, mereka juga dapat menggunakan waktu tenaga untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.